Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahli sidq wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nafas, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kita pun masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir di majelis yang barokah ini dalam acara sholat subuh serta majelis taklim di pagi hari ini. Semoga dengan kenyataan kita yang tulus ikhlas di mardhatillah ta'ala mendapatkan ridha dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhiruz zaman, sebagai panutan kita, sebagai uswah kita, teladan bagi kita semua, sebagaimana yang telah termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita? Dalam Al-Qur'an tersebut dan juga dikuatkan dalam surat yang lain, surat At-Taubah yang terakhir, yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul yang dari kalian sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia. Tidak mungkin Allah akan memerintahkan kita mengikuti selain dari manusia, karena itu tidak akan mungkin dan juga mungkin tambah mustahil. Contoh kecil saja, andaikan Allah mengutus iblis sebagai rasulnya kemudian diturunkan ke bumi, mungkin kita tidak akan mampu untuk mengikutinya. Dan kemungkinan besar umat Islam atau manusia yang ada di dunia ini akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Karena apa? Mungkin takut, karena iblis menakutkan, menyeramkan dan sebagainya, sehingga kita mau tidak mau harus iman kepada Allah karena kita takut sama iblis. Tidak mungkin sebagai pahlawan yang super power, super boy misalkan, kita mengikuti dia meskipun dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, akan tapi tidak patut dibuat contoh bagi kita. Masa seorang yang menjadi teladan bagi kita, dia berpakaian celana dalamnya di luar, tidak mungkin tidak bisa untuk dicontoh. Di zaman akhir ini banyak orang yang bisa memberi contoh, akan tetapi tidak bisa dibuat contoh. Kalau hanya sekedar ngomong, mudah. Mari kita ke majelis taklim, mari kita jangan korupsi, mari kita dan lain sebagainya. Akan tetapi memberikan contoh kepada orang lain itu lebih berat dan itu sulit.
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jadikan contoh? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergolong seperti kita manusia. Kalau manusia, pastilah kita bisa mencontoh. Meskipun ada sifat-sifat kenabiannya, akan tetapi sifat-sifat kemanusiaannya pasti bisa kita contoh. Itu pertama. Karena Rasulullah diutus dari kita yang bangsa manusia, bukan bangsa jin dan lainnya, bukan bangsa malaikat. Coba kalau malaikat yang diturunkan Allah menjadi rasul di dunia ini, pasti syariatnya berbeda. Bedanya gimana? Tidak boleh menikah. Kenapa? Jibril tidak suka, tidak punya syahwat dengan perempuan. Pasti kita dilarang jangan menikah. Syariatnya pasti akan berbeda. Akan tetapi Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari manusia, dari bangsa kita sendiri. Rasulullah tidur, kita pun tidur. Yang membedakan Rasulullah tidur hanya matanya saja. Tetapi kalau kita baru tidur sudah ngorok senggar-senggur sampai tetangganya tidak bisa tidur. Tapi Rasul tidak, hanya matanya, hatinya masih tetap hidup, hatinya masih tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah ini adalah yang luar biasa, multidimensi, multifungsi, dan juga multi lainnya. Rasulullah, andaikan kita beralasan tidak mengikuti Rasulullah karena kita seorang pejabat, Rasulullah juga pejabat sebagai presiden di Madinah. Rasulullah juga sebagai guru, kalau kita sebagai guru. Rasulullah sebagai kiai, kalau memang kita sebagai orang kiai. Bahkan Rasulullah sebagai pembantu pun pernah menjadi pelayan yang melayan untuk mengembarakan kambingnya, itu pun pernah. Tidak ada alasan bagi kita tidak menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah semuanya bisa kita tiru. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah bisa kita tiru, selama itu masih dalam sifat kemanusiaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian karena Rasulullah berangkat dari orang yang tidak punya, hidup saja untuk bekerja mengembara kambing, kemudian mendapatkan upah untuk makan dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu, kemudian kita diberikan atau dihadapkan sesuatu yang berat, maka itu adalah terpaan jiwa yang menjadikan jiwa kita akan semakin dewasa. Kita akan bisa lebih fleksibel dalam kondisi, kita akan bisa mengambil keputusan dengan bijak karena kita sudah diterpa dengan berbagai keadaan yang sangat kita butuhkan. Rasulullah juga sama. Dari kecil sampai diangkat sebagai Rasul, hidupnya tidak pernah merasakan sebuah kenyamanan, merasakan sebuah ketenangan, masih tetap diuber-uber. Bahkan ketika diangkat menjadi Rasul, diuber-uber oleh kaum Quraisy. Sampai Allah Subhanahu wa taala menawarkan diri kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, hidupmu selama ini dalam keadaan kekurangan dan bahkan miskin. Engkau juga setiap hari berdoa kepadaku dengan memohon keadaan yang miskin." Mungkin kita tidak berani ketika kita mau berdoa seperti ini. Doa Rasul gimana? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil miskin. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin,
kemudian matikanlah saya dalam keadaan miskin, dan besok ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kumpulkanlah dengan golongan orang-orang yang miskin. Ini pasti kita tidak akan berani untuk doa ini. Rasulullah seperti itu, sehingga Allah menawarkan, wahai Muhammad, Rasulullah, maukah engkau aku angkat dan juga aku berikan harta benda yang luar biasa? Apa kata Rasul? Apakah itu bisa menjamin aku bisa rela, ridho, senang? Dalam surat Ad-Duha Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kami akan memberikan engkau Muhammad dengan sesuatu yang bisa menjadikan engkau rela dan juga senang. Andaikan engkau meminta Jabal Uhud untuk dijadikan emas, semuanya akan jadi emas. Apapun yang diminta pada waktu itu, Rasulullah jawabannya, engkau benar-benar hendak memberikan aku yang menjadikan aku senang ya Rabb, maka hamba hanya minta satu, jangan sampai ada umatku yang masuk neraka. Masya Allah, luar biasa. Dalam keadaan miskin, Allah pun sudah memberikan tawaran yang luar biasa. Allah menawarkan kerajaan yang hebat, tapi Rasulullah tidak mau. Menawarkan jabatan yang tinggi, Rasulullah tidak mau. Yang diminta hanya satu, jangan sampai umatku satu pun yang masuk neraka. Subhanallah. Itu bukti cinta Rasulullah kepada kita. Selalu memikirkan umatnya, meskipun dalam keadaan yang tidak punya, masih tetap iman, masih tetap ingat sama umatnya. Umat Rasulullah. Kita yang diingat itu kita, umatnya. Bukan sahabat, bukan. Karena sahabat sudah berkumpul dengan Rasulullah, kalau iman wajar. Akan tetapi umat Rasulullah yang jauh dari Rasul, ini yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Tidak bertemu dengan Rasul, akan tetapi mau iman kepada Rasul dan Allah. Ini adalah umat yang luar biasa, sehingga permintaan Rasulullah kepada Allah, jangan sampai ada satu umatku yang masuk neraka. Kemudian yang kedua, di saat Allah memerintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat sudah bingung dan juga kepengen, ya Rasul, kapan kita hendak hijrah ke Madinah? Kita sudah diusir, kita di sini sudah disakiti, kita di sini sudah tidak layak menjadi manusia bagi mereka. Kapan kita hendak hijrah ke Madinah ya Rasul? Belum. Kita tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di saat Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah, apa kata Rasul? Wahai sahabatku, silahkan engkau pergi hijrah terlebih dahulu. Bagaimana dengan Rasul? Nanti saya akan di sini di Madinah terlebih dahulu. Bagaimana keselamatan Rasul? Tidak usah difikirkan. Silahkan semua sahabat hijrah ke Madinah. Kemudian Rasulullah masih tetap di Makkah. Kenapa ya Rasul tidak ikut bersama kami? Karena yang dicari dan hendak dibunuh oleh orang-orang Quraisy adalah saya, bukan kalian. Andaikan kita bersama-sama hijrah ke Madinah, maka semuanya akan menjadi buruan orang-orang Quraisy. Akan tetapi ketika Rasulullah masih tetap di Makkah, kemudian para sahabat hijrah ke Madinah, maka semua sahabat akan selamat dari kejaran orang-orang Quraisy. Berani Rasulullah dengan taruhan keselamatannya sendiri. Taruhannya adalah dibunuh, nyawa melayang. Akan tetapi mengutamakan sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, di saat ajal hendak menjemput, masih tetap mengingat umatnya.
Di saat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sama dengan hari kelahirannya, Rasulullah sudah sakit parah. Kemudian di subuh setelah Bilal adzan menunggu kedatangan Rasulullah, sahabat juga semuanya sudah menunggu kedatangan Rasulullah untuk menjadi imamnya. Angka tetapi lama sekali para sahabat menunggu Rasul, tapi Rasul tidak datang. Maka mengutuslah sahabat Abu Bakar kepada Bilal, Bilal, coba dijemput Rasulullah udah datang ke sini. Pergilah sahabat Bilal ke rumah Rasul. Sesampainya di sana, assalamualaikum ya Rasul, ini sudah saatnya untuk sholat subuh ya Rasul. Wahai Bilal, sampaikan kepada Abu Bakar, mintakan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat subuh. Dengan rasa terbata-bata, kemudian Bilal kembali ke masjid menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya Abu Bakar, Rasulullah meminta engkau untuk menjadikan imam. Apa kata Abu Bakar? Tidak mau, masih ada Rasulullah hidup, kenapa harus aku? Rasul yang harus mengimaminya. Mari kita jemput Rasul. Kemudian dijemput oleh Abu Bakar dan juga sahabat Bilal dan sahabat-sahabat yang seniornya. Dipapah Rasulullah sampai untuk mengimami. Habis sholat subuh, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ini adalah detik-detik terakhirnya untuk bisa bertemu dan juga berkumpul dengan para sahabat. Semua sahabat sudah sedih, semua sahabat sudah menangis menitikan air mata, semua sahabat sudah merasa kehilangan. Betapa sedihnya ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW. Ditinggal oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, hari ini kemungkinan hari terakhirku. Barang siapa yang pernah aku sakiti, maka hari ini adalah hari pembalasan bagi kita, hari pembalasan bagi saya. Andaikan ada sahabat yang mau membalaskan karena dia pernah saya sakiti, sengaja maupun tidak sengaja, maka hari ini saya ingin ada pembalasan. Suasana pada saat itu sangat hening, melihat Rasulullah yang di saat berat sakitnya tapi masih sempat untuk memberikan kesempatan para sahabatnya untuk membalaskan andaikan Rasulullah pernah menyakitinya. Kemudian berdirilah salah satu sahabat yang kecil, hitam, yang namanya Sahwat. Ya Rasul, saya ingin membalaskan sakit. Dulu Rasulullah pernah mencambuk saya. Di mana? Di saat hendak perang Khandaq. Di saat itu saya berada di belakang kuda, kemudian engkau telah mencambukkan cambuknya ke kuda. Akan tetapi sebelum cambuk itu sampai di kuda, sudah memenuhi perut saya. Jadi perutnya sudah kena cambuknya Rasul. Bagaimana inginanmu wahai Sa'ad? Hamba juga ingin, hari ini adalah hamba ingin membalas untuk mencambuk Rasulullah. Para sahabat sudah mangkel, para sahabat juga sudah ini tidak tahu nih Rasulullah sudah sakit berat, tapi ingin dibalas. Apa kata Umar? Wahai sahabat, kenapa kau seperti itu? Bukankah ini adalah detik-detik terakhir Rasulullah untuk berpisah dengan kita? Apa kata Rasul? Biarlah Umar, ini adalah waktu terakhirnya untuk bisa membalaskan kepada saya. Maka Rasulullah berdiri. Ketika berdiri, ya Rasul, dulu di saat engkau menyakiti dengan cambuk, hari ini pun aku ingin mencambuknya. Kemudian diambillah cambuk, wahai Umar, diambilkan cambuk. Ya Rasul, di saat aku kena cambuk engkau, saya dalam keadaan tidak pakai baju. Kemudian bagaimana? Rasul juga harus melepas bajunya. Para sahabat senior semakin geram. Para sahabat senior hendak menghujat, akan tetapi Rasulullah selalu melerai. Wahai sahabat, biarkan, tidak apa-apa. Ini adalah hari-hari terakhirku. Ketika
Baju Rasulullah SAW telah dilepaskan, kemudian cambuknya dibuang. Sahabat kemudian merangkul Rasulullah sambil menangis, ya Rasul, hamba ini adalah orang yang hina, belum tentu akan bertemu lagi besok ya Rasul. Kesempatan hari ini kesempatan untuk bisa bertemu. Untuk bisa menempelkan kulitku dengan kulit engkau ya Rasul. Sehingga besok akan benar-benar selamat dari api neraka. Kemudian apa kata Rasul? Tirulah si sahabat ini. Barang siapa yang pengen selamat dari api neraka besok, maka bersentuhanlah kulit kalian denganku. Akhirnya semua para sahabat mendekat pada Rasul, memeluk Rasul dengan rasa yang sangat haru. Kemudian Rasulullah diantarkan pulang. Setelah sampai di rumah, beliau berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, tolong jika ada tamu yang mencari Bapak tidak menerima tamu. Bapak pengen istirahat. Nggih, Pak. Kemudian Rasulullah berbaring. Setelah Rasulullah berbaring, kemudian diketuklah pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Fatimah. Kemudian Fatimah membukakan pintu. Adakah Rasulullah? Ada. Rasulullah di rumah, akan tetapi tidak menerima tamu. Katakan yang datang adalah saya. Begitu dibentak oleh malaikat Israel, Siti Fatimah bergetar hatinya, gemetaran, kemudian masuk lagi menyampaikan kepada ayahnya, wahai Rasul, ada seorang tamu yang datang dan memaksa. Ketika membentaknya, saya terasa bergetar hati saya. Hati saya terasa bergetar sangat luar biasa. Siapakah dia? Wahai Fatimah, tahukah engkau siapa yang datang? Yang datang adalah hadimul ladzat, yang menghancurkan semua rasa enak, dan juga waqati'us syahwat, dan juga memutus semua keinginan. Yang datang itu adalah malaikat Israel. Kemudian semakin nangis, Siti Fatimah semakin menangis di detik-detik ajalnya. Kemudian masuklah malaikat Israel. Setelah sampai kepada hadapan Rasulullah, ya Israel, aina Jibril? Di mana Jibril? Sebentar lagi Jibril sekarang lagi OTW dari langit ke bawah. Kemudian datanglah malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang menjadi kemuliaanku di sisi Allah ketika aku sudah meninggal? Kata Jibril, Allah sudah memberikan engkau, membukakan seluruh pintu surga untuk engkau ya Rasul, roh yang suci. Dan juga semua malaikat sudah berbaris menyambut engkau ya Rasul. Alhamdulillah. Wa kaifa ummati? Kemudian bagaimana umatku? Di saat detik-detik ajalnya masih tetap mengingat umatnya. Tidak akan ada seorang pemimpin, apalagi ini pemimpin dunia akhirat, masih memikirkan umatnya di saat detik-detik ajal tiba. Presiden aja tidak pernah memikirkan rakyatnya. Rasulullah, bagaimana dengan umatku? Kata malaikat Jibril, ya Rasul, umatmu akan tetap mendapatkan prioritas.
Umatmu akan masuk surga yang pertama kali. Kata Allah, wa harramtul jannata hatta yadkhula ummatik. Aku akan mengharamkan umat-umat semuanya sebelum umat engkau masuk surga terlebih dahulu. Kita umatipun Kanjeng Nabi, umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu diingat oleh Rasul. Bahkan di saat detik-detik yang terakhir pun masih diingat kita umatnya. Ini membutuhkan betapa besarnya cinta Rasul kepada kita umatnya. Bagaimana dengan kita umatnya? Cintakah kita kepada Rasulullah SAW? Cintakah kita? Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW? Dalam salah satu kaul ulama, ciri-ciri orang yang cinta kepada orang lain adalah kathura dzikruhu. Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia akan banyak mengingatnya. Sudahkah kita membaca sholawat kepada Rasul di hari ini, di malam ini, utama aja di hari ini, satu hari jangan sampai kita melupakan untuk membaca sholawat. Alhamdulillah, setiap sholat fardhiyah wajib saya berusaha untuk membaca sholawat minimal 10 kali minimal. Kalau 10 kali 5 kali sholat wajib berarti sudah 50 minimal. Jangan sampai belas, tidak pernah. Ini adalah membutuhkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah dengan membaca sholawat. Sholawat tidak usah terlalu yang panjang-panjang. Kalau panjang-panjang biasanya kita nanti males dan juga malah aduh pegel. Yang simple, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sudah cukup. Ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad boleh. Yang penting membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak bacaan sholawat. Kemudian bukti cinta kepada Rasul, kita melestarikan tinggalannya. Tinggalan apa? Rasulullah tidak punya harta benda. Tinggalan Rasulullah adalah kitabullah wa sunnatur Rasul. Ada 2 tinggalan Rasulullah. Barang siapa yang memegang dengan kuat, maka dia pasti selamat dunia akhirat. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran kita baca setiap harinya. Jangan sampai Al-Quran lebih kalah dengan HP gadget kita. Kita mengingat HP kita, melihat HP kita satu hari satu malam tidak lebih dari 50 kali. Mau tidur lihat HP, bangun tidur lihat HP, mau makan lihat HP, habis makan lihat HP, bahkan mau kencing sebelum masuk WC itu dilihat HP-nya berapa kali? Lebih dari 50 kali kita melihat HP. Tetapi kita cinta kepada Rasulullah, tidak pernah kita sholawat yang lebih, ngingatnya hanya sebentar saja. Zikir kepada Allah pun ketika hanya sholat saja, setelah itu enggak. Ini kitab Allah harus kita baca, kita istiqomahkan meskipun hanya 1 halaman, 1 lembar lebih bagus. Tetapi ketika kita bisa istiqomah meskipun hanya 1 lembar, insya Allah 1 tahun akan selesai dan juga khatam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah sunnatur Rasul, sunnahnya Rasulullah. Jangan sampai kita meninggalkan sunnahnya Rasul. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak tahu, maka kita harus belajar. Sama kita membaca Al-Quran, kalau kita tidak tahu, maka biasa saja. Laksana kita melihat sebuah buku cerita, ketika kita hanya baca saja tidak tahu maksudnya, maka tidak tertarik. Bagaimana supaya Al-Quran itu tertarik? Maka kita harus mengkajinya.
belajar tafsirnya. Kalau kita tidak sempat, paling tidak kita baca terjemahnya. Habis kita baca satu halaman, kemudian kita baca terjemahnya. Oh, baru kita tahu, oh maksud ayat ini seperti ini, oh maksud dari surat ini seperti ini. Maka kita akan semakin senang baca Al-Quran. Maka kita akan terbuka lebar bahwa Islam itu luas. Sunnah juga sama. Kita tidak tahu sunnah, akan tetapi ketika kita mau belajar, maka kita akan tahu sunnah Rasul itu adalah luas, sehingga tidak akan ada pertentangan satu dengan lain sesama muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dari kita belajar bersama ini. Saya tidak menggurui, akan tetapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan. Semoga di majelis ini, majelis yang mubarak ini, mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin Allahumma amin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Rabu pagi yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Haji Bunyamin M.Com.I Al-Hafidh. Beliau adalah salah satu pengajar pendidik di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Sidoarjo. Saya berjumpa dengan pengajian selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba untuk senantiasa membagikan konten-konten yang bermanfaat untuk keberkahan kita semua. Demikian, mohon maaf